kita akan mempresentasikan tugas PKN yang berjudul tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, sebelumnya di sini ada rekan-rekan yang akan membahas beberapa poin tentang materi tersebut. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Andraeni. Perkenalkan, nama saya Sahila. Perkenalkan, nama saya Jumaria Waludin. Perkenalkan, nama saya Ida Pransari. Perkenalkan, saya Andra Nupita. Perkenalkan, nama saya Maya Andraeni. Nah, baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Apa sih hakikat dan perlindungan hukum itu? Yaitu menurut Adi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengusahaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Nah, makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberi perlindungan kepada manusia dan memenuhi berbagai macam kepentingannya. Dengan syarat, manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Nah, coba bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang, atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja. Nah, yang akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dipertemukan tadi tidak terjadi, harus adanya upaya dilakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Nah, penegakan hukumnya diantara lain adalah adanya perlindungan dari pemerintahan kepada warga negara dan adanya jaminan kepastian hukum serta berkaitan dengan hak-hak warga negara. Nah, selanjutnya ada sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Lanjut, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. 1. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, ada tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, ada mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Hukumnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Kemudian penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Selanjutnya, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang selanjutnya, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil. Selanjutnya, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Peran lengkap penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia. Anda tentunya sering kali bertemu dengan anggota kepolisian. Peran yang mereka tampilkan bermacam-macam, seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan keamanan tindak pidana sebagaimana yang diatur oleh KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai serta menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Selanjutnya, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak asasi manusia. Materi selanjutnya yaitu tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia dapat diartikan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan dapat diartikan sebagai tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negara yang berwenang hal dan menuruti cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan secara diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Adapun pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup serta adanya minimal saksi 2 orang. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bidang pidana, yang kedua yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara, yang ketiga yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman. Lanjut, yang ketiga ada peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. 1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Selanjutnya, peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi
mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat mencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Melalui undang-undang ini, setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang selanjutnya, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut, yaitu advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawab dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang advokat diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat
korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Komisi ini juga memiliki beberapa wewenang, yaitu mengkoordinasi penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi, meminta instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. KPK berpedoman pada asas sebagai berikut, yaitu kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK, keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan legitim negara, kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif, proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas wewenang, tanggung jawab dan kewajiban KPK. Berikut dinamika pelanggaran hukum. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Anda tentunya pernah mendengar peristiwa pembunuhan dan juga perampokan yang terjadi di suatu daerah. Anda juga tentunya pernah melihat di televisi seorang pejabat yang ditangkap karena melakukan tindak korupsi. Apa sebenarnya pelanggaran hukum itu? Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu: satu, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan aturan kehidupan. Ya. Saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita melihat informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh aparat penegak hukum sendiri. Berikut contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa negara. Satu, dalam lingkungan keluarga diantaranya mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, dan bangun kesiangan. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah diantaranya menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, lalu bolos mengikuti pelajaran dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat diantaranya mangkir dari tugas ronda, main hakim sendiri. 4, mengonsumsi obat-obat terlarang. Yang keempat, dalam lingkungan bangsa dan negara diantaranya tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan merusak fasilitas negara dengan sengaja. Selanjutnya, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama yaitu agama, petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya. Contohnya beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksinya itu tidak langsung karena akan diperoleh ketika meninggal dunia. Yang kedua, kesusilaan, pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia, baik tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya itu berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksi tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Yang ketiga, kesopanan, pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksinya tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk
Yang keempat, hukum pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya itu harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri, sanksinya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Arti bahwa seseorang memiliki kesadaran hukum, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-cirinya disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, yaitu dalam kehidupan keluarga mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, dalam kehidupan di lingkungan sekolah menghormati kepala sekolah, guru, karyawan lainnya, dalam kehidupan lingkungan masyarakat melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon